Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat aja semua. Oke, di kesempatan kali ini gue pengen bahas soal hasil GP Emilia Romagna yang berlangsung semalam. Aduh, pecah ibaratnya semalamnya. Gak diprediksi dan banyak banget dramanya. Gila. Gue pengen banget di Algarve Portugal, tapi gagal. Ternyata Ducati, aduh, nangis. Dan yang juara hari ini, ya pihak Yamaha, dan waduh pecah-pecah. Udah spoiler aja gitu loh. Tapi ya di sini gue pengen bahas 5 kejadian di balapan GP Emilia Romagna. Yang kelima dulu nih. Yang kelima ada Valentino Rossi yang final home race-nya berhasil cukup buat gue terhibur. Karena dia start dari posisi terakhir dan bisa finish di top 10. Itu juga terbantu karena ada yang crash juga gitu loh. Ya, tapi start dari posisi terakhir sampai bisa top 10 itu benar-benar perjuangannya keras banget. Ya, di final home race-nya ini benar-benar ibaratnya Rossi ya udah lepas aja. Lu balapan sesuai sama ritme lu aja, dan akhirnya bisa finish di posisi 10. Dan perpisahan yang manis buat Valentino Rossi di rumah, dan final race-nya di rumah, dan good job Vale, you deserve it for top 10 and grazie Vale. Dan yang keempat ini Enea Bastian ini nggak diprediksi sama sekali. Benar-benar nggak diprediksi bisa podium lagi. Gila, GP 19 padahal. Tapi ya kita lihat performa dia kalau udah balapan beda banget gitu kalau sama kualifikasi. Ya bisa ditebak. Ternyata dari row keempat bisa hajar habis satu-satu, tahu-tahu naik lah, kok tiba-tiba naik nih. Dan di posisi 3 itu ternyata dia berhasil nyalip Fabio Quartararo. Wah, di 2 tikungan terakhir, waduh, udahlah. Emang Gresini Ducati buat musim depan nggak salah lah narik si Enea Bastian ini buat berpartner sama Fabio di Gian Antonio. Dan menurut gua ini langkah yang tepat juga gitu buat Gresini Ducati buat musim depan narik si ini, karena emang pembalap ini benar-benar nggak diduga-duga gitu. Ternyata bagus dan bisa ngasih hasil yang lebih bagus bahkan dibanding si Luca Marini. Luca Marini padahal ya lu pada tahu kan, Luca Marini itu adiknya Rossi, tapi karena emang dia lebih tahu seluk-beluk Ducati, jadi dia approve aja itu Ducati 19 itu kayak gimana. Dan akhirnya bisa finish posisi 3. And good job Enea, dan congrats for third place and you deserve it. Yang ketiga ya bener-bener lucky banget Repsol Honda buat balapan ini, karena gue ngelihatnya buat balapan ini Honda cukup rapi dan bener-bener ya cukup stay aja gitu loh di depan 2 Ducati, dan cukup lihat aja di belakang Ducati. Ngeliat Pecco oke, udah jatuh satu si Miller, dan ternyata jatuh si Ducati satunya lagi. Dan akhirnya ya udah melaju mulus si Marquez, dan Pol Espargaro juga melaju mulus aja dan bisa finish posisi 1-2 buat balapan di Misano San Marino. Dan ya bagus memang, ibaratnya nggak diprediksi juga sih Honda bakal bisa menang di sini, karena emang tadinya gue menjagoin Ducati, tapi ya ternyata salah. Ternyata emang race pace-nya Honda buat di balapan hari ini benar-benar rapi dan bisa jaga gap juga sama Ducati. Dan ya 1-2 buat musim ini benar-benar ibaratnya baru pertama kali bisa 1-2 setelah sekian lama tuh nggak pernah 1-2 tuh. Udah berapa tahun ya, 2016 terakhir kali 1-2 tuh, sisanya belum pernah kali, sisa kesana-sananya waktu zaman masih Marcos sama Pedrosa, dan baru pertama kali ini. Ya pokoknya buat 1-2 dari Marcos sama Paul ini benar-benar good job and great job buat si Marquez sama Pol Espargaro. Dan yang kedua, tragis, nangis, hancur, udah ibaratnya breakdown banget Ducati di balapan hari ini. Bener-bener ibaratnya
balapan GP Emilia Romagna benar-benar petaka buat Ducati, karena ibaratnya Jack Miller crash di tikungan 15 baru di beberapa lap dan ternyata crash. Sebenarnya si Pecco bisa tahan dan startnya bagus loh, padahal dua Ducati tuh langsung tancap gas, si Pecco ambil alih balapan dan Jack Miller crash di tikungan 15 dan sisa tinggal beberapa lap lagi, baru separuh balapan lah. Dan naasnya Jack Miller crash dan gapnya padahal si Pecco udah jaga gap banget gitu loh, si Pecco sama si Marc Marquez. Dan ya udah, ternyata dari Fortuna berpihak sama Yamaha dan Pecco crash di tikungan yang sama kayak Jack Miller, tikungan 15 majang. Aduh, nggak diduga-duga, emang hari terburuk Ducati lah. Gelar juara dunianya lepas gitu aja, kacau di rumah sendiri pula, home race-nya si Pecco loh. Aduh, sakit banget. Dan ini sakit hati banget itu ibaratnya Ducati. Aduh, tapi seenggaknya buat musim ini gue berharap konstruktor masih dapat lah ya, atau udah berat. Gue nggak perhatiin poin konstruktor soalnya. Tapi ya buat di GP selanjutnya gue berharap Ducati bisa ngasih lebih gitu, karena emang di rumah kalah nih. Pokoknya kita balapan minggu besok pokoknya harus di posisi terbaik, biar seenggaknya walaupun ada inilah yang harus dislotit dikit. Aduh, emang bad luck buat Ducati buat musim ini. Dan di balapan kali ini benar-benar hancur parah. Dan yang terakhir, Fabio, finally you deserve it. Man. Lu start dari posisi 16 dan lu langsung tancap gas, lu salip satu-satu. Perjuangannya keras banget. Lu pakai medium soft atau soft medium. Gila, kacau emang Quartararo. Itu settingan nggak diubah sih emang dari awal musim, dan lo cukup improve dari gaya balap lo aja itu udah gila, pecah lah. Dan lu dari awal musimnya udah konsisten, walaupun ibaratnya sempat masalah arm pump, dan itu begitu di operasi langsung lu bisa nunjukin kalau lu kandidat buat juara dunia musim ini. Dan finally lu dapet di GP Emilia Romagna, dan itu pun karena terbantu karena crashnya dari crashnya si Jack Miller sama si Pecco Bagnaia. Tapi buat gue Yamaha musim ini bener-bener ibaratnya ada struggle-nya lah. Gila, mulai dari masalah Maverick, terus udah gitu ada aja lah masalah pembekuan mesin. Ada aja pengurangan poin lagi waktu itu katanya. Akhirnya mau nggak mau setara dengan pembalap yang ada gitu loh, setara dengan pembalap seperti kayak Quartararo, terus habis itu diganti Crutchlow di beberapa balapan, terus naik si Frankie belum nunjukin, tapi Quartararo benar-benar konsisten, udah lepas gitu ya, langsung bisa ngunci gelar di GP Emilia Romagna. Sebenarnya pengen ngeliat Quartararo di podium buat ngerayain gelar, tapi hancur gara-gara si disalip Enea Bastian ini. Dan akhirnya tapi posisi 4 udah cukup aman kok, udah aman buat raih gelar. Sebenarnya lu jatuh pun juga udah, gelar juara juga udah di tangan. Tapi bagus lah Quartararo, finally lu akhirnya 2 tahun di MotoGP, di kelas MotoGP akhirnya bisa jadi juara. Seneng banget gue akhirnya Quartararo bisa juara dunia, and finally you deserve it, and congrats buat Quartararo, El Diablo champion and perfecto. Absolutely performance by Fabio, unpredictable, be the champion, and good job Quartararo. Mungkin itu aja ya ulasan hasil analisa gue soal balapan tadi malam. Bener-bener nggak diprediksi lah, tapi good job lah, balapannya bener-bener banyak dramanya, dan super banget balapannya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalian yang salah mau dikoreksi. See ya.